Pasukan perlawanan Palestina Hamas berhasil meledakkan kendaraan militer tentara Israel. Keberhasilan itu langsung disambut dengan sorakan bahagia dari para perlawanan. Serangan ini dilakukan oleh sayap militer Gerakan Jihad Islam yaitu Brigade Al-Quds. Mereka mengumumkan bahwa para pejuangnya telah menghancurkan kendaraan militer Israel. Serangan dilakukan menggunakan alat peledak Tahib yang menyebabkan tank militer rezim Zionis meledak hebat. Para pejuang langsung berteriak jika kendaraan IDF telah hancur menjadi puing-puing. Dari pengakuan Brigade Al-Quds, penyergapan ini dilakukan di daerah Abu Hadaf, timur laut Khan Yunis di jalur Gaza Selatan. Brigade Al-Quds juga bekerja sama dengan Brigade Abu Ali Mustafa menggempur posisi tentara Israel. Mereka mengaku menghancurkan sebuah pengangkut personel Israel dengan meledakkan alat peledak anti-tank. Brigade tersebut mengonfirmasi bahwa ledakan tersebut mengakibatkan kematian dan cedera pada awak kapal. Kehancuran kendaraan-kendaraan militer IDF ini seolah bukti kemenangan perlawanan menggagalkan operasi Gideon Yunis. Pasalnya, operasi ini bertujuan untuk merebut kendali penuh atas jalur Gaza, melenyapkan perlawanan dan menggusur warga Gaza. Namun, operasi tersebut gagal mencapai satu pun tujuannya, sebagaimana diakui oleh para pejabat Israel sendiri. Pemerintah Iran kini telah membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini dilakukan untuk berjaga-jaga jika Israel akan meluncurkan serangan lagi. Kabar tersebut diumumkan pemerintah Iran pada Minggu 3 Agustus 2025 sebagai respon atas perang dengan Israel pada Juni lalu. Dewan ini disebut sebagai langkah strategis terbesar Iran dalam memperkuat pertahanan sejak perang Iran-Irak pada 1980-an. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Keamanan Nasional tertinggi. Dengan begitu, keputusan ini menjadi bagian dari perubahan struktural besar dalam sistem keamanan Iran. Nantinya para dewan akan meningkatkan kapabilitas angkatan bersenjata secara terpusat. Langkah ini diumumkan lebih dari sebulan setelah gencatan senjata mengakhiri perang selama 12 hari antara Iran dan Israel yang meletus pada pertengahan Juni 2025. Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional ini dinilai perlu untuk menghadapi situasi geopolitik yang semakin tidak stabil. Pasalnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan kembali menyerang Iran jika Teheran tidak menghentikan program nuklirnya. Maka dari itu, pembentukan Dewan Pertahanan juga dipandang sebagai upaya sentralisasi dan efisiensi dalam merancang kebijakan militer. Israel kini memblokade jalur kemanusiaan yang diklaim untuk mengepung gerakan perlawanan Palestina Hamas. Namun taktik tersebut justru membuat warga maupun tentara Israel yang disandera Hamas dalam kondisi memprihatinkan lantaran kelaparan. Diketahui akibat blokade jalur kemanusiaan oleh Israel, jutaan warga Gaza khususnya anak-anak mengalami kelaparan. Merespon tindakan Israel, Hamas menyatakan jika para sandera Israel yang ditahan di Gaza tak akan menerima hak istimewa khusus. Dalam hal ini, pemberian makanan maupun perawatan. Hamas bersikeras kalau para sandera Israel ini akan mendapatkan jatah makanan yang sama dengan para pertempur mereka dan warga sipil. Sebelumnya, Hamas telah merilis video yang memperlihatkan kondisi dua sandera Israel. Dalam video itu, dua sandera yakni Rom Braslovski dan Eyatar David tampak kurus, kering, dan lemah. Beredarnya video tersebut menunjukkan kalau blokade militer Israel di Gaza juga berdampak pada kondisi sandera Israel itu sendiri. Merespon kondisi para sandera, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu bukannya membuka blokade militer, namun, ia mendesak ICRC untuk membantu para sandera yang ditawan di Gaza. Menanggapi hal tersebut, Hamas mengatakan akan mengizinkan akses ICRC, tetapi hanya jika koridor kemanusiaan untuk makanan dan bantuan dibuka di seluruh wilayah jalur Gaza. Kondisi Israel kacau saat Angkatan Bersenjata Yaman meluncurkan serangan menyasar bandara terbesar Israel. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree, mengonfirmasi bahwa operasi tersebut telah berhasil mencapai tujuannya.
Serangan ini diumumkan Angkatan Bersenjata Yaman pada Selasa 5 Agustus 2025. Ia menyebut bahwa pasukan rudalnya telah melakukan operasi militer yang menargetkan Bandara Lot di wilayah Java yang diduduki. Angkatan Bersenjata Yaman mengaku menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina 2 dalam serangan ini. Sare memastikan serangan militernya tepat mengenai sasaran. Bahkan operasi tersebut telah menyebabkan jutaan warga pendudukan melarikan diri ke tempat perlindungan. Aktivitas bandara juga dihentikan untuk sementara waktu. Sementara, tentara Israel mengaku bahwa pihaknya telah mendeteksi sebuah rudal dari Yaman. Setelah itu, media Israel melaporkan suara sirene serangan udara terdengar di tengah-tengah serangan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.